Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurminiati SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam BAT 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon dengan nomor NIM 2542160111592 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah Madrasah Aliyah NW Lendang Kelor kelas 10 dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatu wa na'im. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu mau cek kerapian dan kebersihan kelas. Alhamdulillah, kelihatannya ini sudah lumayan bersih ya. Dan bangku mejanya juga sudah rapi. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silahkan kita berdoa dulu, dan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amirna qatan wa qadimana qatan manajida wa nu'ina ila yaumiddin wa an tansurna wa tabda alaina wa tarzuqna wa taqusna wa taghfir lana wa li muslimin ya Allah ya Qayyum la ilaha illa anta amin. Baik, kita sudah berdoa, dan sebelum kita lanjut, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ibu minta satu orang temannya yang maju menjadi dirigen. Semuanya berdiri ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama lagu nasional kita. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk dirigen kita di pagi hari. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih karena kita sudah menyanyikan lagu nasional kita ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai, kita akan lanjut untuk absensi ya. Ibu akan panggil namanya satu persatu untuk absensi ya. Silakan yang serius, jangan ada yang bermain. Apalagi itu kayaknya di belakang.
Ibu panggil Ihsanul Amal. Kemudian Erik Zirpa. Hadir. Fitriani. Hadir. Sapira Ulandari. Ada. Kemudian Bintang Beling Jagat. Hadir. Hafiz Wirayuda. Hadir. Alpin Wahyudi. Radin Septia Fitri. Hadir. Ivana Alvin Tino. Hadir. Koril Anwar. Hadir. Baik Salsa Wandira. Hadir. Dwi Angelin Julaika Putri. Hadir, Bu. Niswatun Audah. Hadir. Naya Soleha. Hadir, Bu. Pandi. Hadir. Baik, semuanya apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Jadi jangan lemes, jangan loyo. Kita baru akan mulai belajar ya. Baik, sebelum kita mulai, supaya kalian lebih fokus, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking kita pada pagi hari ini kita akan tepuk sholat. 1, 2, 3 mulai. Tepuk sholat. Salat subuh ada 2 rakaat. Salat zuhur ada 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita ini, Ibu akan bahas sedikit tentang materi kita yang kemarin ya, biar jadinya di sini nyambung. Materi kita pada bab 4 semester 2 ini yaitu tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Dan yang kemarin kalian sudah membahas tentang Fathul Mekah ya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian setelah lama menetap di Madinah, kemudian Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah ya, dengan membawa pasukan yang banyak. Dan itu membuat orang Mekah atau orang-orang kafir Quraisy di Mekah waktu itu ketakutan ya. Nah, jadi di sini ada kesenambungan ya. Jadi materi kita nyambung dengan materi yang kemarin dan kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Ya, jadi ketika kalian belajar tentang Khulafaur Rasyidin ini, di sini kan Khulafaur Rasyidin ini tidak berdiri secara sendirinya ya, tapi melalui proses pemilihan ya. Sama seperti kalian yang sedang memilih ketua kelas, yang sedang memilih ketua OSIS, itu kan ada pemilihannya, ada prosesnya. Tidak langsung jadi ya, tapi ada proses step by step, satu persatu yang kalian lewati sehingga bisa mencapai itu ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan materi kita ke Khulafaur Rasyidin, Ibu akan bacakan dan tolong diperhatikan ya. Di sini Ibu akan bacakan TP, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah 1. Menganalisis model sukses kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi di sana apa saja kesuksesan yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, mengevaluasi strategi kepemimpinan masing-masing khalifah dalam menjaga stabilitas negara.
Kemudian yang ketiga, menginternalisasi nilai integritas dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari para khulafaur rasyidin keempat sahabat Nabi ini akhlakul karimahnya yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, itu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana perjuangannya. Nanti Ibu akan tampilkan videonya ya. Baik, Ibu sudah bacakan tujuan pembelajarannya. Sebelum Ibu tunjukkan videonya, Ibu akan tanya dulu tentang khulafaur rasyidin. Kemarin kalian di MTS pernah tidak belajar tentang khulafaur rasyidin? Pernah ya. Kira-kira ada berapa khulafaur rasyidin itu? Ada 4. Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Umar. Ya, baik. Kita ulang bersama-sama. 1. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan, baru yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu dia ya, dan nanti kita akan bahas ya bagaimana proses dari pengangkatan atau proses terpilihnya keempat khalifah atau sahabat Nabi ya, yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, tapi ingat, di sini yang dipimpin oleh para khulafaur rasyidin ini bukan sebagai nabi, tapi menggantikannya untuk memimpin negara ya, kemudian menjadi untuk mengembang dan menyebarluaskan agama dan ajaran Islam ya. Itu yang harus kalian ketahui ya. Baik, di sini Ibu sudah ada video ya. Kita akan putar videonya, silahkan diperhatikan. Oh iya, Ibu lupa. Sebelum itu, Ibu akan bagi kalian menjadi berapa kelompok ya? 4. Ya, menjadi 4 kelompok ya. Di sini kelompok 1, kemudian di sebelah sana, di sebelah sini kelompok 2, di sana kelompok 3, dan di sini kelompok 4 ya. Nanti di video ini kalian akan tulis di sini ya, masing-masing kelompok tugasnya apa. Kan di sini juga kebetulan kita membahas tentang 4 sahabat Nabi, yaitu khulafaur rasyidin ada 4. Jadi yang kelompok 1 dapat Abu Bakar As-Siddiq, yang kelompok 2 dapat Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga mendapat Utsman bin Affan, yang keempat mendapat Ali bin Thalib. Ya. Nanti di sana kalian akan membuat gagasan sendiri ya, bagaimana proses apa saja gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh masing-masing khalifah ya. Nanti itu yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Baik, silahkan dimulai. Empat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khulafaur rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang kawan-kawan Nabi, yaitu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam.
dapat perhatikan ya. Beliau bersahabat dengan Rasulullah sejak saat usia remaja. Abu Bakar Siddiq dijuluki sebagai Asy karena dia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau dipilih sebagai khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Inilah alasan terpilihnya Abu Bakar dari musyawarah tersebut. Empat alasan beliau terpilih pada saat musyawarah adalah: pertama, beliau adalah orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, beliau yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan keempat, menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah saat sedang sakit. Pada saat memimpin Islam, beliau lebih mementingkan kepentingan negara, dan sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau nantinya. Umar bin Khattab memiliki julukan yaitu Al-Faruq yang berarti sang pembeda, yaitu dapat membedakan antara kebenaran dan keburukan. Umar terkenal sebagai khalifah yang pemberani dan cerdas. Umar bin Khattab adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar Siddiq. Beliau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Sejak kecil Umar terkenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan sesuatu kebenaran pada siapapun. Sebelum masuk Islam, beliau sempat menentang Islam. Nanti setelah masuk, beliau menentang sebagian pengalaman. Karena keberaniannya Umar bisa menghadapi orang Quraisy. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Mu'min, yang artinya pemimpin orang beriman. Sedangkan ini diberikan kaum muslimin karena beliau berpikir selama 10 tahun pada masa perjalanan. Beliau memperluas kawasan Islam seperti Jalsa, musim pemerintahan, pemerintahan, kerja Utsman adalah khalifah yang menikahi 2 putri Rasul, yang pertama Ruqayyah dan kedua dengan Ummu Kulsum, yaitu setelah Ruqayyah wafat, beliau juga adalah saudagar kaya dan penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena beliau banyak melakukan amal kebaikan, maka beliau mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaisyul Usrah, pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar sekitar 483 juta rupiah kepada Rasulullah SAW. Dengan kedua tangannya sendiri, kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul yaitu Hudzaifah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada saat sekitar umur 70. Tetapi dalam masa pemerintahan ini terlihat lemah karena sifat beliau yang lembut dan mengangkat para pejabat dari keluarganya sendiri. Beliau wafat dengan dibunuh pada saat membaca Al-Quran, dan beliau memimpin Islam selama 12 tahun. Ali bin Abi Thalib lahir dari mantan suami beliau, Ali bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ali memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Semasa kecil, beliau dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Rasa sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, beliau berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ali masuk setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Sinan Allah, dan karena membawa wajahmu yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, beliau mengeluarkan pejabat-pejabat yang kurang baik dalam bekerja dan mengajukan pada bidang bahasa serta pembangunan. Nah baik, jadi kalian tadi sudah menonton videonya. Silahkan diskusikan
dengan kelompok kalian seperti yang Ibu arahkan tadi. Apa yang kalian tonton tadi, kalian diskusikan. Ibu sudah bilang tadi ya, Ibu sudah jelaskan. Nanti untuk penguatan materinya Ibu akan jelaskan lagi. Ya. Ya, Bu. Baik, Ibu akan bagikan, perhatikan ya semuanya. Ibu akan bagikan kalian lembaran ya. Nah nanti itu yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti baik, oke anak-anak. Kalau kalian sudah selesai untuk presentasi, nanti kalian akan maju satu persatu ya. Tapi di sini karena waktu kita terbatas, bisa hanya 2 orang saja yang maju untuk mewakili, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 nanti yang maju ya, untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran kita ya, hasil diskusi kelompok kalian pada pagi hari ini ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 ya. Tapi sebelum itu masih semangat semuanya? Iya, Bu, semangat. Ya, sebelum itu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Jadi harus tetap semangat ya. Jangan lemah. Satu Ibu persilahkan. Mana yang di-8? Ini maju, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau wafat. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW. Al-Faruq ialah pembeda antara yang baik dan buruk. Umar mendapat julukan Al-Faruq karena ketegasannya secara terang-terangan, membuat Islam dan mengaku di hadapan Abu Jahal, orang yang membenci Islam dan Rasulullah SAW. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya. Ada. Jelaskan alasan Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW dan apa juga arti Al-Faruq. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW karena ketegasannya secara terang-terangan, membuat Islam dan mengaku di hadapan Abu Jahal, orang yang membenci Islam dan Rasulullah SAW. Dan arti dari Al-Faruq ialah pembeda antara yang baik dan buruk. Baik, hanya ini yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Baik, kalau begitu dipersilahkan untuk kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah terakhir. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singgah. Namun sang ayahnya lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi. Dan luhur Abu Thalib adalah kakek Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lain, Asadullah, yaitu singa Allah. Baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya tentang apa yang kami presentasikan? Ada. Ya, silahkan apa pertanyaannya untuk temannya? Apa prestasi utama yang dicapai Khalifah Ali bin Abi Thalib? Prestasi utama yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib adalah membenahi keuangan negara dan memindahkan pusat pemerintah ke Kufah untuk stabilitas. Baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, hanya ini yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Ya. Baik, jadi di sini apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya cukup menarik, sudah ada yang bisa dipahami. Ibu akan jelaskan ya kepada kalian. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ya, tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Khalifah adalah seorang pemimpin ya yang dirahmati Allah, yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin mengatur negara, kemudian mengatur pemerintahan dan juga memimpin umat Islam ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di saat pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi dua perdebatan ya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Itu tempatnya namanya di Saqifah Bani Syaidah ya. Itu adalah tempat di mana terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Dan dengan argumentasi yang sangat mantap, dan karena Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau juga adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar As-Siddiq dan pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam ketika melaksanakan sholat ya. Jadi itulah alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua ya, yaitu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini menjabat pada tahun 634 sampai 644 Masehi ya. Karakter Umar bin Khattab yaitu tegas, adil, dan sangat sederhana ya. Kemudian prestasi utama yang yang paling menonjol dari Umar bin Khattab adalah membentuk administrasi negara atau Diwar
kemudian menetapkan kalender Hijriah dan memperluas wilayah Islam secara signifikan ya. Kemudian nilai cinta ya, beliau sering berkeliling malam sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang kelaparan ya. Jadi kalau ada rakyatnya yang kelaparan, Khalifah Umar bin Khattab akan memberikan makan kepada umat tersebut ya, kepada rakyatnya ya. Itulah kepedulian dan kedermawanan, kelembutan hati dari Umar bin Khattab ya. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini ya, beliau itu menjabat menjadi seorang khalifah dari 644 Masehi sampai 656 Masehi ya. Karakternya adalah beliau itu dermawan, santun dan pemalu ya. Kemudian prestasi utama yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini adalah penyeragaman bacaan Al-Qur'an, Mushaf Utsmani, dan pembentukan angkatan laut pertama kali ya. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian nilai cinta ya, beliau menginfakkan sumur ya dan hartanya ya, seluruh hartanya untuk kebutuhan umat tanpa mengharap imbalan ya. Ya Bu. Ya, itu dari Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu menjabat dari 656 Masehi sampai 661 Masehi ya. Karakternya beliau adalah cerdas, kemudian pemberani, dan yang terakhir itu zahid ya. Prestasi utama membenahi keuangan negara dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk stabilitas. Kemudian ya, nilai cintanya menunjukkan cinta pada kebenaran dan keadilan meskipun harus menghadapi tantangan internal yang berat ya. Itu materi tentang Khulafaur Rasyidin ya. Baik, sebelum lanjut, Ibu ingin tanyakan dulu pada kalian ya. Ibu ingin mengetes sejauh mana materi yang sudah kalian terima pada pagi hari ini ya. Di sini Ibu ingin tanyakan kepada kalian ya. Siapa sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang berasal dari suku Taim? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kemudian siapa sahabat yang terkenal dengan keberaniannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ya. Kemudian siapa khalifah yang mendapat gelar Ghaniyun Syakir? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dia ini mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir? Karena kedermawanannya. Ya, karena kedermawanannya yang menyerahkan hartanya untuk membiayai perperangan umat Islam ya, membiayai perperangan ketika Nabi Muhammad SAW berjuang di medan perang ya. Kemudian siapa sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik ya, sampainya di sini ya, apa yang sudah kalian tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah di sini ya, kesimpulan dari pembelajaran kita ya
pada pagi hari ini ya, semoga kita semua bisa menghargai dan meneladani contoh-contoh dari perjuangan dari Khulafaur Rasyidin ya, dan semoga para pemerintah kita di Indonesia dan pemerintah yang akan datang ya bisa mengikuti atau bisa meniru strategi atau cara-cara dari Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian baik, ya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang dinasti Umayyah ya. Ya, nanti kita akan membahas tentang dinasti Umayyah ya. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan langsung dipimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika tusalli wa tusallim ala Sayyidina Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana wa tadallana bi qur'anina ila yaumiddin wa an tansurana wa taqta alaina wa tarzuqna wa tawaffatna wa taghfirana wa lijami'il muslimin ya Allah ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Silakan ketua kelas, Ibu. Berikan kami. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.